Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati mata pelajaran IPS kelas 5 bab 6 topik B. Apakah kalian tahu maksud dari keanekaragaman hayati itu? Menurut Sudarsono, keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis genetik dan keanekaragaman ekosistem. Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga adalah salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis, spesies, dan ekosistem. Yuk mengenal kosakata baru. Hayati, berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Fauna, segala jenis hewan yang hidup di dunia. Flora, alam tumbuh-tumbuhan di suatu daerah. Genetik, berhubungan dengan keturunan atau gen. Gen, bagian sangat kecil dari tubuh kita yang membawa sifat keturunan. Apakah kalian tahu? Ternyata ada 3 daerah persebaran keanekaragaman hayati loh. Yuk kita simak. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu garis Fleiss dan garis Weber. Garis Fleiss merupakan garis membatasi zona Asiatis dan zona peralihan, sedangkan garis Weber membatasi zona peralihan dan zona Australia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat disebut Asiatis, Indonesia bagian tengah disebut peralihan, dan Indonesia bagian timur disebut Australis. Apakah kalian tahu persebaran flora di Indonesia dan ciri-cirinya? Yuk, kita bahas persebaran flora. Persebaran flora. Flora bagian barat atau Asiatis, yaitu dengan ciri-ciri bersifat heterogen, keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti kayu jati, meranti, keruing, mahoni, dan lain-lain. Selalu hijau sepanjang tahun dan terdapat flora endemik seperti Rafflesia arnoldi. Flora bagian tengah atau peralihan, yaitu dengan ciri-ciri daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek, tumbuhannya kecil, curah hujannya rendah, dan kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa, tropis, dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain ialah anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan emboni. Flora bagian timur atau Australis. Ciri-ciri flora ini ialah didominasi jenis palem-paleman seperti sagu dan nipah, dan ada juga jenis pohon berkayu seperti merbabu dan damar. Vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon konifer. Apakah kalian tahu persebaran fauna di Indonesia dan ciri-cirinya? Yuk kita bahas persebaran fauna. Persebaran fauna. Selanjutnya ada fauna bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri fauna tipe Asiatis adalah terdapat hewan endemis seperti badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera. Yang kedua, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, dan kerbau. Yang ketiga, adanya hewan reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, dan bunglon.
Yang keempat, jenis burung juga tidak terlalu banyak dan warna bulunya kurang menarik. Dan yang terakhir, ada berbagai macam kera dan jenis ikan, tawarnya sangat beragam. Selanjutnya ada fauna bagian tengah atau peralihan. Ciri-ciri fauna tipe peralihan adalah jenis faunanya merupakan campuran tipe Asiatis dan Australis. Sifatnya endemis karena biasanya hanya dijumpai di suatu kawasan saja, mencakup Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Selanjutnya, jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Contoh hewannya, mamalia seperti anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, dan lain sebagainya. Sedangkan reptil ada komodo, biawak, ular, dan lain sebagainya. Contoh burung seperti burung maleo. Fauna bagian timur atau Australis. Ciri-ciri fauna tipe Australis adalah hanya ada sedikit tipe kera. Banyak dijumpai binatang berkantong seperti kanguru. Ada banyak jenis burung warna-warni seperti cendrawasih. Jumlah ikan air tawarnya terbatas. Ikan laut umumnya berbentuk panjang. Ukuran binatang menyusui relatif kecil, meliputi area Papua, Maluku, dan sekitarnya. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai bahan pangan, kita memiliki banyak bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi. Bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi beragam dan lezat. Yang kedua, sebagai obat-obatan, seperti halnya cacing untuk membuat obat tipes. Yang kedua, kulit buah kina untuk obat anti malaria. Yang ketiga, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, dan kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Yang ketiga, sebagai bahan kosmetik. Tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik dan perawatan tubuh, seperti lidah buaya untuk penyubur rambut. Serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Yang keempat, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indonesia memiliki banyak bahan alam yang bisa diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Selain itu, perkakas dan bahan bangunan juga bisa diolah dari kayu, rotan, atau bambu. Waktunya kuis. Waktu dalam menjawab kuis adalah 5 detik saja. 3, 2, 1. Termasuk jenis persebaran apa hewan tersebut? Jawabannya persebaran Australis. Flora tersebut termasuk persebaran bagian mana? Jawabannya persebaran Indonesia bagian barat atau Asiatis. Di manakah letak persebaran hewan tersebut? Jawabannya Indonesia bagian timur atau Australis. Sekian pembelajaran dari kami, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!